Jadi ini semua sekarang dilakukan menggunakan anggaran negara, menggunakan aparatus negara. Nah, kemudian anggaran, kemudian birokrasi dan pasal-pasal di dalam hukum untuk kemudian menghancurkan oposisi atau lawan politik. Ya, sebenarnya sobat dan kerabat semua, kita kan pengen tetap memelihara ruang publik kan. Setelah tidak adanya Indonesia Lawyers Club, mudah-mudahan ini menjadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan ya. Cuma saya mau ke Bu Husnul, apakah sudah merasa putus asa dengan hukum yang ada? Jangan lupa, dalam kasus Habib Rizik ada soal lain juga ya. Ada soal pembubaran FPI, ada kasus kilometer 50 yang barangkali tidak mungkin tidak saling berkaitan. Mungkin juga ada 2024 ya, ada penurunan baliho, ada pangkostrat, ada bintang 3, ada bintang 4 dan lain sebagainya. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau ke belakang sebetulnya agak panjang juga. Ada Al-Maidah 51, ada 411, berat. 212, ada saya Pancasila, kamu apa? Saya Bhinneka, terus kamu apa? Kayak gitu ya. Ini rentetan. Sebetulnya rentetannya dalam kerangka kita ini sebetulnya mau membangun demokrasi. Di dalam membangun demokrasi mestinya kalau segitiga demokrasinya, power based approach itu tetap penting kalau tadi bicara tentang kekuasaan. Tapi kekuasaan di dalam melaksanakan amanah konstitusi, di dalam melaksanakan undang-undang secara adil. Kenapa? Saya selalu mengingatkan ini karena saya getting older, Bung Rocky. Jadi saya mengatakan hati-hati. Nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua di akhirat, hisab-hisab yang harus dilakukan. 265 jutaan rakyat Indonesia harus bersaksi, kan pusing. Yang kedua, legal based approach. Saya kritik tidak hanya di era rezim yang sekarang, sebelumnya juga. Jadi kalau apa-apa kemudian dilaporkan, kemudian oh iya kalau mau membuktikan harus secara legal. Tidak. Di dalam masyarakat yang demokratis harus dibangun dialog-dialog dengan values, need, interest approach. Jadi ada pendekatan-pendekatan nilai, pendekatan-pendekatan kepentingan ya, kalau itu berurusan dengan seperti kasus prokes misalnya, sejauh mana negara itu sudah melakukan sosialisasi kepada rakyat. Karena yang tadi saya katakan, rakyat itu ngurus dirinya sendiri kok. Kalau dia di PHK karena tidak punya pekerjaan, sekarang ini company-company gitu ya, kalau beberapa supermarket kan sudah pada tutup dan sebagainya. Terus pegawai-pegawainya gimana? Negara melakukan apa? Yang negara lakukan, dia tetap mengimpor TKA dari luar negeri. Jadi begitu banyaknya ketidakadilan kebijakan yang dilihat oleh rakyat. Kemudian tahu-tahu, oh iya kalau mau adil, mau membuktikan, silahkan bawa ke ranah hukum. Enggak semuanya harus diselesaikan di pengadilan. Karena ada hal-hal yang itu kalau pelajari di beberapa negara, misalnya di Amerika, saya kenalan dengan beberapa kawan itu di-attach ke pengadilan yang disebut conflict resolution. Jadi ada banyak sekali proses-proses yang tidak harus semuanya masuk pengadilan. Akhirnya kalau semuanya masuk pengadilan, ngaco. Yang tadi panitera, karena saya pernah itu ya 3 tahun urusan pengadilan, akhirnya ngaco. Nah di sini letaknya kembali lagi membahas Habib Rizik, tidak hanya isu Habib Rizik, tapi ini sebenarnya isu demokrasi di kita. We are going back again to the square one, authoritarianism di Indonesia, atau kita ini melangkah ke depan, atau demokrasi kan udah sering kali dikatakan demokrasi kita bangkrut, atau demokrasi kita sudah cacat dan sebagainya ke arah sana. Mari kita buka, mari kita dialog. Untuk apa? Anda kan nggak bisa berkuasa mau bikin 3 periode, kan masih susah 3 periode juga, harus mengubah konstitusi. Nah apa yang akan menjadi yang akan diteruskan oleh generasi berikutnya?
Nah, oleh karena itu yang kalau tadi balik lagi ke agenda ini membahas Habib Rizik, tidak hanya Habib Rizik, membahas kasus prokes Habib Rizik, bagi saya itu hanya membawa pasal-pasal ke ranah hukum. Tapi isu sesungguhnya bukan di situ. Isu sesungguhnya adalah isu kekuatan kontestasi, kekuatan politik di pemilu berikutnya, ya. Apakah ini masih menjadi kekuatan yang menakutkan yang akhirnya bisa melemparkan rezim keluar dari istana atau tidak? Jadi ini semua sekarang dilakukan menggunakan anggaran negara, menggunakan aparatus negara, jadi pengadilan dan sebagai polisi, semuanya itu digunakan. Nah, kemudian anggaran, kemudian birokrasi dan pasal-pasal di dalam hukum untuk kemudian menghancurkan oposisi atau lawan politik.